Idul Fitri, hari raya besar untuk umat Islam di seluruh dunia. Bisa dibilang, Idul Fitri adalah hari kemenangan setelah berjuang melawan hawa nafsu yang menyerang di medan pertempuran. Beberapa hari sebelum Idul Fitri, biasanya orang-orang yang merantau akan mudik atau pulang kampung, kembali ke tempat di mana orang-orang tercinta berada. Tidak lupa, sebelumnya kita harus membayar zakat fitrah sebanyak 2,5 kg dalam bentuk beras, gandum, ataupun jagung bebas. Yang penting bahan pangan pokok. Yang tujuannya adalah untuk membahagiakan fakir miskin di hari kemenangan. Tapi biasanya tuh kembali lagi ke saya karena ya cara merayakannya pun berbeda-beda, tergantung tradisi di mana tempat kita tinggal. Tapi yang pasti kita akan melaksanakan sholat id di masjid. Dan yang menjadi favorit saya adalah setelah melakukan ibadah dan mendengar khutbah, kita akan bersalaman, saling bermaaf-maafan, atau disebut juga halal bihalal. Di masjid kita akan berbaris rapi dan saling bersalaman kepada semua orang. Entah itu kita kenal orang itu atau tidak, karena mungkin saja mungkin kita pernah melakukan kesalahan kepada orang-orang itu. Setelah keluar masjid pun kita tetap melakukan itu. Kepada teman, salaman. Kepada tetangga, salaman. Kepada keluarga, salaman. Atau kepada kenalan yang sengaja ketemu di jalan, salaman. Dan di rumah, pada hari itu banyak sekali makanan. Seperti makanan penipu, rokok ajaib. Dan yang menjadi favorit saya adalah lepet. Sejenis makanan yang mirip dengan ketupat tapi beda lah. Diguyur opor ayam. Wah, itu enak parah. Apalagi kalau buatan nenek. Wah, perut saya langsung menggunung. Tapi ada juga hal yang saya gak suka. Ketika selesai makan-makan lalu keluarga besar kumpul di rumah, kadang-kala di tengah-tengah obrolan mereka sering membandingkan kita sebagai anak-anak mereka. Lihat nih, anak emak bisa gini. Kok kamu? What? Karena bayangkan saja, kita semua nih punya hidup yang berbeda, ekonomi yang berbeda, pendidikan yang berbeda, wajah yang berbeda, dan banyak lagi yang berbeda. Lalu, keluarga kalian mencoba membandingkan kalian dengan saudara kalian seolah-olah kalian berada di kondisi yang sama. Kan itu aneh. Tapi ya sudahlah. Dan selalu ada sisi yang unik di hari raya Idul Fitri itu. Yang pertama adalah sisi orang dewasa, dan yang kedua adalah sisi bocil. Untuk orang dewasa, mereka sudah bekerja banting tulang di bulan Ramadan hanya untuk THR yang tidak seberapa. Tapi sayangnya punya ponakan kayak satu kerajaan. Dan bener aja, keluarga besar ada chat kan. Jangan lupa siapin uang untuk anak-anak. Dan untuk bocil, mungkin mereka kayak aku kaya. Dan satu lagi, hal yang penting untuk hari Idul Fitri adalah baju baru. Saya sendiri memiliki satu kegiatan yang sering saya lakukan dengan keluarga, yaitu belanja di kota. Jadi, pada jam 1 siang, saya dan keluarga saya sudah siap berangkat. Baju, cek. Jaket, cek. Jas hujan, cek. Makanan dan minuman, cek. Loh, kan bulan puasa, kok bawa? Tadi juga kalian tahu, saya dan ayah saya akan naik motor. Lalu, ibu dan saudara saya akan naik angkot. Dan setelah beberapa jam perjalanan, kami akan ketemu di kota. Setelah itu, kami akan jalan-jalan dan masuk ke dalam setiap toko baju yang ada untuk melihat-lihat dan mencoba. Dan jika tidak ada yang cocok, kami akan pindah lagi. Dan setelah coba-coba maksimal, akhirnya kita mendapatkan baju baru. Setelah itu, kami akan pergi ke alun-alun kota. Di sana kami akan duduk-duduk sampai adzan maghrib berkumandang. Dan setelah itu kami akan berbuka puasa. Nyam. Dan setelah semua urusan selesai, kami akan pulang membawa baju baru. Tapi perlu diingat bahwa baju baru itu gak wajib. Kalian masih bisa pakai baju lama yang tersimpan rapi dalam lemari. Yang penting gak telanjang. Terlepas dari itu semua, kita patut bangga dan bersyukur karena masih diberikan umur dan kesehatan untuk dapat merasakan lebaran ini. Akhir kata, saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih.